words about. I know what you. Di sini kita sudah masuk di bab 17. Di sini kita akan membahas tentang remote access server. Masih sama di video sebelumnya, kita di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Di remote access server ini, yang pertama kita akan belajar tentang SSH to Debian Ubuntu Server. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar meremote OS dari router Debian tapi belum bisa ping server. Di sini kita akan coba SSH pada klien Ubuntu ke server Debian atau server Ubuntu. Di sini kita masuk ke klien Ubuntunya terlebih dahulu ya teman-teman untuk SSH. Nah, di sini kita akan coba ping IP server 1 terlebih dahulu. Pastikan berhasil ya teman-teman. Nah, di sini berhasil. Kemudian di sini kita akan coba SSH server 1, SSH spasi. Kemudian hostname-nya router min Debian add IP-nya IP server 1. Dan di sini kita enter. Nah, di sini kita yes dan password server 1. Nah, di sini kita berhasil SSH, kita sudah masuk ke server 1. Kemudian di sini kita akan clear terlebih dahulu. Kita akan coba ping IP server 2. Pastikan berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan coba SSH server 2, hostname-nya server 2, kemudian kita masukkan IP-nya, kita enter. Di sini kita masukkan password-nya. Dan di sini kita berhasil meremote server 2 karena saat proses penginstalan VM ini saya memilih opsi SSH. Nah, jika teman-teman tidak memilih opsi SSH, teman-teman bisa menginstal SSH terlebih dahulu di server satunya. Ini kita bisa masuk. Sini untuk install apt spasi install spasi open SSH min server. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum menginstal SSH, teman-teman bisa install terlebih dahulu dengan perintah yang seperti di video. Yang kedua, merubah default port SSH. Oke teman-teman, di sini kita akan merubah default pada SSH di klien Ubuntu. Sini kita bisa masuk login terlebih dahulu di klien Ubuntunya ya teman-teman. Sini kita akan login terlebih dahulu di klien, kita masuk. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah SSH spasi router hostname-nya, kemudian sini kita bisa add IP server 1. Kemudian di sini kita bisa enter. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk atau bisa meremote ke server 1, sudah berhasil. Kita ada di server 1. Kemudian di sini kita bisa masuk perintah zoom in. Kemudian di sini kita masukkan password rootnya. Kemudian kita akan konfigurasi di nano/etc/ssh/sshd min bawah kemudian config. Nah, di sini kita bisa hilangkan port. Nah, di sini kita hilangkan pagarnya, kemudian kita ganti portnya menjadi 2024. Kemudian di sini kita bisa keluar. Jadi kita bisa aktifkan dengan perintah sistem ctl restart spasi ss. Nah, kemudian di sini kita enter. Kita exit terlebih dahulu, kemudian kita exit lagi. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah ssh router min Debian add IP server 1. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, di sini refuse karena kita sudah merubah portnya menjadi 2024. Kemudian di sini kita akan coba dengan memasukkan portnya. Kita masukkan perintah SSH spasi router min Debian add IP server 1 10.10.10 2 di server 1 ya teman-teman. Kita akan meremote server 1, kemudian min p masukkan portnya yaitu 3024 yang kita sudah ubah tadi, dan kita masukkan password. Nah, di sini sudah berhasil meremote server 1 menggunakan port 2024 yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Sini kita sudah memakai port 2024 dan sebelumnya tidak bisa karena kita sudah merubah portnya yang tadinya 22 menjadi 2024. Sini kita ke server 2, kita akan konfigurasi di sini juga. Kemudian di sini kita bisa enter. Ini
pagarnya kita hilangkan di port 22, kemudian kita ganti portnya menjadi 2024. Kita keluar, kita aktifkan dengan sistem CTL restart spasi SSH. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa ke klien lagi. Nah, di sini kita bisa SSH server 2, kita akan SSH server 2, kemudian IP server 2 10.10.10.3. Nah, di sini reviews karena kita sudah merubah port 22 menjadi 2024. Kita akan masuk dengan port 2024. Di sini kita bisa masukkan perintah SSH. Dan di sini kita tambahkan min P, kemudian portnya 2024. Di sini kita yes. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita berhasil meremote server 2 menggunakan port 2024 ya, teman. Yang ketiga, allow user pada SSH. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba mengallow user. Kita masuk ke klien Ubuntu, kemudian di sini kita masuk ke root terlebih dahulu di server 1. Kita masuk ke root di server 1. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah add user, kemudian spasi Nabila 2, enter. Di sini kita masukkan passwordnya, kita ulang password, kemudian di sini kita bisa enter saja, kita skip, di sini kita Y, enter. Nah, di sini kita sudah berhasil. Kemudian di sini kita bisa chat /etc/passwd. Nah, di sini terdapat dua user, yang pertama user router Debian dan yang kedua yaitu user Nabila 2. Dan di sini kita akan membuat lagi add user Nabila 3. Kita masukkan password, kita buat password lagi. Sini kita akan skip, enter, dan Y. Nah, di sini kita akan coba chat. Nah, di sini terdapat 3 user. Yang pertama router Debian, yang kedua Nabila 2, yang ketiga Nabila 3. Di sini kita sudah mempunyai 3 user. Kemudian di sini kita masuk ke SSH. Di sini kita akan masuk ke perintah. Kita exit terlebih dahulu saja, teman-teman. Sini kita harus ke default saja. Di sini kita SSH. Kemudian masukkan perintah SSH Nabila 2 at 10.10.10.2 IP server 1. Dan kita masukkan portnya, kita password. Di sini kita sudah meremote server 1 di user Nabila 2. Gunakan user Nabila 2. Kemudian di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Ini kita akan coba menggunakan user Nabila 3. Perintahnya sama. Kemudian di sini kita masukkan portnya, enter, kita masuk passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote SSH menggunakan user Nabila 3 di server 1. Kemudian di sini kita bisa exit, teman-teman. Di sini kita akan mencoba mengallow user router Debian. Dan nantinya si user Nabila 2 dan Nabila 3 tidak bisa login menggunakan SSH, hanya router Debian yang bisa menggunakan SSH saja. Di sini kita bisa ke router terlebih dahulu. Sini kita sudah di root di server 1, kemudian kita masuk ke perintah nano /etc/ssh/sshd, kemudian config. Dan di sini di bawah port kita bisa enter. Kita tambahkan allow user, kemudian sini nama username-nya yaitu yang ingin di allow router Debian ya, teman-teman. Router min Debian. Kemudian di sini kita bisa keluar ctrl x y enter. Nah, di sini kita bisa aktifkan sistem ctl restart SSH. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mengallow user. Kemudian di sini kita coba kita exit terlebih dahulu. Kita akan coba SSH lagi. SSH Nabila 2 menggunakan user kedua, kemudian IP server 1 dan min P portnya, kita masukkan password. Oke, teman-teman, di sini tidak bisa. Nah, di sini tidak bisa karena saya mengallow hanya router Debian saja yang bisa menggunakan SSH. Yang keempat, konsep private public key. Oke, teman-teman, di sini kita akan membuat private key dan public key.
Jadi private key digunakan sebagai kunci untuk login ke public key. Misalkan di private key sebagai kunci dan public key sebagai gembok yang ada kuncinya di server 1 Debian. Kemudian nantinya yang bisa menerima server 1 Debian ini hanya yang punya kunci saja. Jadi nantinya lebih aman. Teman-teman, di sini kita bisa masuk ke klien Ubuntu atau server 2-nya. Kemudian di sini kita akan coba SSH terlebih dahulu. SSH atau meremote ke server 1 dengan perintah SSH spasi nama usernya, router, min Debian, kemudian add IP-nya 10.10.10.2. Kemudian min P, masukkan portnya. Ini kita masukkan passwordnya. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan SSH dengan perintah ini. Kemudian di sini setelah kita memasukkan usernya, kemudian IP dan port, dan kita juga menggunakan passwordnya. Sebenarnya dengan cara ini itu tidak aman untuk server kita. Jadi kita akan melakukan konfigurasi agar server kita itu aman. Yang kelima, konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke klien Ubuntu. Kemudian di sini kita bisa SSH keygen. Kemudian di sini kita bisa enter. Jadi kita nanti filenya akan disimpan di /home/router debian/.ssh/it/rsa. Nah, di sini kita bisa enter. Sini kita masukkan password yang mudah saja. Untuk password passphrase-nya mudah diingat, saya 1 sampai 5. Kemudian di sini kita bisa enter ya teman-teman. Masukkan password, kemudian enter. Sini kita masukkan password ulang lagi, password yang sama. Nah, di sini sudah berhasil. RSA-nya, kemudian di sini kita bisa masukkan perintah ls, kita lihat. Nah, di sini belum ada direktorinya. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah ls -a. Nah, di sini terdapat direktori .ssh ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ssh min copy, kita akan mengcopy id min p 2024 router Debian, kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.10.2. Kemudian di sini kita bisa enter ya teman. Dan di sini kita bisa masukkan passwordnya, bisa enter. Nah, di sini kita sudah berhasil, yaitu tandanya number of keys at 1. Kemudian di sini kita sudah berhasil mengcopy server 1, kemudian di sini kita bisa SSH router min Debian, kemudian masukkan IP server 1, kemudian di sini kita bisa min P portnya. Ini kita masukkan password passphrase-nya yang sebelumnya kita sudah buat di SSH keygen. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengcopy server 1 ya teman-teman. Yang keenam, konsep authorize case. Oke teman-teman, di sini misalkan terdapat private key sebagai kuncinya dan public key sebagai gemboknya. Nah, di server 1 memiliki public key yang di-copy dari klien. Nah, sehingga yang bisa login atau meremas server 1 hanya yang punya kunci, yaitu public key di klien Ubuntu. Nah, dari gemboknya yaitu private key yang sudah dibikin. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi di klien Ubuntu. Dan di sini kita masuk di klien Ubuntu-nya. Kemudian di sini kita akan konfigurasi ya teman-teman. Ini kita masukkan perintah ls, kita akan cek. Di sini belum ada direktorinya. Kemudian di sini kita bisa ls min ls.ssh. Dan di sini terdapat it-rsa dan it-rsht. Dan di sini kita bisa ke server 1. Kita bisa ls.ssh. Nah, sorry teman-teman, di sini kita bisa ls -a terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat directory.ssh ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ls.ssh. Nah, di sini terdapat it-rsa, it-rsa pub dan authorize. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah. Kemudian di sini kita bisa ke klien Ubuntu-nya, terminal ini satunya. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah
ssh min copy, kita akan mengcopy id min p 2024 dan router kita mengcopy server 1 dan IP-nya. Kemudian di sini kita bisa enter. Dan di sini berhasil, kita copy. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah. Kemudian di sini kita bisa ke server 1. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah ls. Nah, di sini terdapat authorize case ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan perintah cat dan .ssh /authorize set kemudian min case. Oke teman-teman, di sini kita ada ssh.rsa dia dan diakhiri sebagai Nabila Virtual Nadia sebagai private key ya teman-teman. Kemudian di sini kita ke yang client Ubuntu. Di sini kita bisa chat.ssh/it rsa pub. Nah, di sini terdapat awalnya SSH sama ya teman-teman. Sini adalah public key-nya. Yang ketujuh, konfigurasi public key manual. Oke teman-teman, selanjutnya di sini di client Ubuntu-nya kita bisa ls.ssh terlebih dahulu, dan di sini terdapat id rsa dan id rsa pub sebagai public dan id rsa sebagai private key-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah ssh, kemudian server 2, kita akan ssh server 2, kemudian IP-nya, kemudian min p, port-nya, kemudian di sini kita bisa yes, masukkan password-nya, dan di sini kita bisa enter. Di sini kita berhasil meremas server 2. Dan di sini kita bisa ke client Ubuntu. Kita bisa ls.ssh. Nah, di sini terdapat id rsa dan id rsa. Ini kita bisa chat .ssh/authorized sorry teman-teman, authorized kemudian paste. Kemudian di sini kita bisa enter. Oh, sorry teman-teman, di sini ada yang salah. Kemudian sini kita ulang lagi. Nah, di sini kita belum ada directory authorize. Sini kita akan membuatnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah mkdir membuat directory mkdir spasi .ssh. Kemudian nah, di sini seperti ini kita nano .ssh/authorized min case. Kemudian di sini kita bisa enter ya teman. Ini masih kosong ya teman-teman. Sini kita bisa ke server 2, kita update terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa exit. Jadi kita sudah ke client Ubuntu. Di sini kita bisa chat .ssh/authorize ya teman. Sorry, di sini kita akan lihat di id rsa pub. Sini sudah terdapat publiknya ya teman-teman. Setelah berhasil mengcopy, kemudian kita copy ke client sini, kita paste. Dan kemudian di sini kita bisa keluar. Di sini kita bisa masukkan perintah chat.ssh/authorized. Kemudian di sini kita bisa, nah di sini seperti ini. Ini sudah tercopy ya teman-teman.
Kemudian di sini kita bisa exit, keluar terlebih dahulu. Sorry, di sini kita bisa dan di sini kita bisa clear terlebih dahulu, kemudian kita SSH. Kita akan SSH ke server 1 terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa kita masukkan portnya ya teman-teman. Kemudian sini kita akan ke server 2. Kita akan merewat server 2 terlebih dahulu. Dan min P portnya. Jadi kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil kita meremote server 2 ya teman-teman. Yang ke-8, private public key pada Windows Part 1. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke server 2-nya. Dan di sini kita bisa SSH min keygen. Di sini seperti ini. Kita akan mengcopy ya teman-teman. Sini sebelumnya kita harus download putih terlebih dahulu. Untuk bisa klik yang download putih dan kita scroll paling bawah, kita scroll ke bawah, kemudian di sini kita bisa pilih yang 60 bit x86 yang putih Gen XC RSA and DSA. Nah, sini kita sudah mendownloadnya, kita bisa buka. Kita bisa buka di sini. Nah, kita klik generate. Di sini kita jalankan saja mouse-nya di area ini. Nah, di sini kita bisa masukkan password untuk Passphrase. Kemudian di sini bisa masukkan passwordnya lagi. Kemudian di sini kita bisa save public key. Ini kita menamakannya public min key. Kemudian kita save. Di sini kita bisa save private key. Sini kita akan menamainya private key juga. Di sini kita bisa save. Dan di sini kita bisa masuk ke putihnya. Kemudian di sini kita bisa ls-a terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat directory .ssh. Kemudian di sini kita bisa membuat directory terlebih dahulu mkdir.ssh. Kemudian teman-teman, di sini kita bisa nano.ssh/auto-reset case. Kemudian di sini kita bisa enter. Oke teman-teman, di sini kita bisa ke file kita. Kemudian di sini kita bisa masukkan filenya. Kita open with. Kita masuk ke notepad. Sini kita akan mengcopy public key-nya ya teman-teman. Sini kita copy, kemudian kita masuk ke putih lagi. Nah, di sini kita sudah mengcopy. Kemudian sini kita bisa keluar ya teman. Sini kita bisa keluar dengan Ctrl X ya teman. Kita di sini hapus terlebih dahulu yang bawah dan juga yang atas. Nah, yang ini kita biarkan saja. Kemudian sini bisa keluar. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah. Kemudian di sini kita power off terlebih dahulu putihnya. Kemudian kita buka lagi. Kemudian di sini kita masukkan IP milik router, yaitu 192.168.137.2. Kemudian di sini kita bisa klik SSH. Kemudian di sini kita bisa klik yang out. Kita klik yang out ya teman-teman. Oke, kita di sini. Nah, di sini kita klik yang Select Details, kemudian kita klik browser. Kemudian di sini kita masukkan yang ini ya teman-teman. Kita cari lalu. Di sini kita masukkan yang private key. Kemudian di sini kita bisa open. Oke teman-teman, di sini kita sudah masukkan filenya. Kemudian sudah bisa ke session lagi.
Di sini kita bisa yang save session, kita tambahkan router in Debian. Kemudian di sini kita bisa open. Kita bisa save. Di sini kita akan login terlebih dahulu. Di sini kita login dengan router Debian, masukkan passwordnya. Yang ke-9, private public key pada Windows Part 2. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk login ke router Debian, kita masukkan passwordnya. Kemudian di sini kita bisa nano.ssh/autoris, kemudian case. Nah di sini kita akan mengcopy yang public key-nya, teman. Sorry, kita akan mengcopy yang public key. Kemudian di sini kita bisa copy. Nah di sini sudah tercopy, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa keluar. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah, misalnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengcopy, kemudian di sini kita tambahkan ssh-rsa. Kemudian kalau sudah, di sini kita bisa keluar dengan clx y enter. Kemudian di sini kita bisa power off terlebih dahulu putihnya ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan login ulang. Di sini kita login ulang menggunakan IP router. Di sini kita ke connection. Sorry teman-teman, kita yang cari yang SSH, kemudian out. Kemudian di sini kita masuk ke credentials. Sini kita bisa klik browser. Kita masukkan filenya teman-teman. Kita open. Ini kita bisa session, kita open lagi. Nah di sini kita bisa buka putihnya. Kita login lagi yang router Debian. Kita masukkan passwordnya. Nah di sini kita sudah berhasil login ya teman-teman. Yang ke-10, remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Oke teman-teman, di sini kita bisa ke putih, kemudian kita login menggunakan IP router. Di sini kita bisa open. Nah di sini kita masuk, kita login menggunakan router ya teman-teman. Router min Debian. Kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini kita sudah bisa masuk. Dan kita bisa clear terlebih dahulu. Kita SSH router Debian. Kemudian kita masukkan IP-nya server 1. Kemudian di sini kita masukkan portnya 2024. Kita yes. Kita masukkan password. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote server 1 Debian. Kemudian di sini kita bisa buka putih lagi. Di sini kita bisa masukkan perintah sama. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah router Debian, kemudian kita masukkan password. Nah, di sini kita akan clear terlebih dahulu. Kita akan login SSH server 2, kita akan meremote server 2 di putih.
Kemudian di sini kita masukkan portnya 2024. Sini kita bisa enter ya teman. Kita yes, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremat server 2 dan server 1 di putih. Yang ke-11, disable password authentication. Kemudian di sini kita bisa ke router. Nah, di sini kita masukkan perintah. Nah, di sini kita ke client terlebih dahulu. Di sini kita ke client Ubuntu, kita harus ke server 2 Ubuntu, kemudian kita /nano/etc sshd config. Kemudian di sini kita bisa search password authentication. Nah, di sini kita hapus pagar, kemudian di sini kita no. Kemudian kita aktifkan dengan sistem CTL restart SSH. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian di sini kita bisa yang ke-12, generate private public key pada router Debian. Oke teman-teman, di sini kita bisa SSH di putih, keygen, kemudian di sini kita bisa enter. Di sini kita bisa enter lagi ya teman. Di sini kita filenya akan disimpan di home directory, kemudian router Debian. Di sini kita masukkan password passphrase-nya. Nah, di sini kita sudah selesai. Kita bisa ls.ssh. Nah, di sini sudah berhasil terdapat ITRSH pub dan ITRSA. Di sini kita bisa chat.ssh, kemudian /ITRSA. Kemudian di sini kita bisa enter. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Dan di sini kita lihat. Nah, di sini terdapat SSH RSA ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ke SSH router, kita akan meremote server 2. Nah, di sini kita sudah masuk ke server 2-nya. Kemudian kita bisa nano.ssh/authentication. Sorry, di sini kita authorize, kemudian case, kita enter. Sini kita copy, kita paste. Kemudian di sini kita bisa keluar. Kemudian di sini kita bisa sudo system ctl restart ssh. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mengkopinya. Kemudian kita exit. Kemudian kita akan SSH server 2 lagi. Di sini kita bentar ya teman. Ini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah selesai. Yang ke-13, SSH agen SSH add. Teman-teman, di sini kita bisa masuk ke router Debian-nya. Kemudian di sini kita bisa masuk ke putih. Di sini kita bisa SSH server 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Ini kita enter saja yang passphrase ini. Nah, di sini kita login tanpa menggunakan password ya teman-teman. Kemudian kita exit. Di sini kita bisa SSH server 2 lagi. Sini kita enter saja teman. Kemudian di sini kita enter. Mantap, mantap. Sini kita exit, kita clear. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil. Kemudian kita akan SSH agen /bin/bash. Nah, berhasil. Kemudian di sini kita bisa SSH add. Kemudian di sini untuk SSH-nya kita enter. Sini kita bisa SSH server 1. Server 2 teman-teman, sorry. Dan di sini sudah berhasil untuk konfigurasinya. Kita lanjut di video selanjutnya.